Halo, perkenalkan nama saya Jeffrey Antonius Gula. Saya dari jurusan Ilmu Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perilaku individu dalam organisasi sehubungan dengan mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja. Perilaku individu dalam organisasi ini sebelum kita mengetahui apa arti ataupun kesimpulan definisi dari perilaku individu dalam organisasi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu namanya fungsi dari perilaku. Nah, dari perilaku adalah perbuatan, perkataan, ataupun tindakan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Dan itu perilaku juga dapat dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika, kekuasaan, dan juga genetika. Jadi bukan hanya dalam antara individu dengan individu, ada juga bisa mempengaruhi perilaku ini. Kemudian selain dari pengertian perilaku, ada lagi pengertian lainnya, yaitu perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini adalah suatu studi yang menyangkut tentang aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Artinya aspek tingkah laku manusia yang dimaksud adalah pembahasan tentang pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya ataupun manusia yang misalnya berpartisipasi dalam suatu organisasi tersebut. Nah, dari kedua pengertian yang telah kita bahas tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Artinya setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang berbeda. Nah, itu adalah pengertian dari perilaku individu dalam organisasi. Kemudian organisasi juga ini merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam suatu susunan hierarki pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan sebagainya. Nah, itu adalah pengertian dari perilaku individu dalam organisasi. Nah, kemudian perilaku individu dalam organisasi juga ini mempunyai ruang lingkupnya. Ini kita ambil dari sebuah pendapat seorang ahli bernama Robin dalam teori model 3 levelnya tentang mempelajari perilaku manusia dalam organisasi. Ini nanti terdiri atas 3 tingkatan analisis dan juga mempunyai pertama ialah tingkatan individu. Tingkatan individu ini artinya karakteristik bawaan individu dalam organisasi. Kemudian untuk tingkatan kedua yaitu tingkatan kelompok. Tingkatan kelompok ini dinamika perilaku kelompok dan faktor-faktor determinannya. Nah, berarti kalau di tingkat individu tadi itu berdasarkan dengan individu, di tingkat kelompok juga berdasarkan dengan perilaku kelompok dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah tingkatan organisasi. Artinya faktor-faktor organisasional yang mempengaruhi perilaku. Nah, itu adalah sederet pengertian dan sekaligus juga perbedaan antara 3 tingkatan analisis yang termasuk dalam ruang lingkup perilaku organisasi yang dikemukakan oleh ahli tadi yang bernama organisasi. Juga tentu ada dasar-dasarnya, dasar-dasar perilaku organisasi atau dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi. Nah, dasar-dasarnya ini nanti terbagi atas 4, terdiri dari karakteristik geografis, kemampuan, kepribadian, dan proses pembelajaran. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah karakteristik geografis, yaitu karakteristik pribadi seperti umur, jenis kelamin, dan status kawin yang objektif diperoleh dari rekaman pribadi.
Kemudian setiap individu tentu saja memiliki karakteristik individu yang menentukan terhadap perilaku individu, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah motivasi individu. Nah, kita tentu berpikir, ya, apa yang membuat seseorang itu bisa sebaliknya. Nah, ini dorongan dari luar juga tidak menutup kemungkinan untuk mendorong motivasi dari seorang individu ini untuk bisa lebih baik lagi dalam sebuah organisasi. Dan dorongan juga dalam diri juga perlu. Artinya, ya, kita ada niat untuk sungguh-sungguh dalam satu organisasi, kinerja kita juga bisa akan mencapai hasil yang maksimal tentunya. Nah, dan yang kedua adalah kemampuan. Nah, artinya kemampuan yang dimaksud dalam ini adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Mumpuni dalam suatu organisasi tersebut, apakah dia mampu mengerjakan segala sesuatu yang diberikan kepadanya, ya, baik itu misalnya ke dalam organisasi perusahaan, ya kan, ada manajer gitu, memberikan sebuah tugas kepada karyawan, apakah mereka bisa melaksanakannya, apakah mereka memiliki kemampuan yang baik ketika mereka melewati masa seleksi dalam pekerjaan, misalnya HRD gitu. Nah, kemudian kepribadian, ini dasar perilaku organisasi yang ketiga, kepribadian. Nah, kepribadian ini artinya adalah atau dalam organisasi dinamik dalam individu dan mempunyai sistem psikologis yang menentukan penyesuaian untuk terhadap lingkungannya. Tidak, kepribadian seorang ini juga dipengaruhi oleh bukan hanya dari lingkungan, ini juga dipengaruhi oleh keturunan. Nah, jadi ketika lingkungannya membawa efek yang baik, dampak yang baik, maka alur dari kepribadiannya juga bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian proses pelajaran adalah bagaimana kita dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku dan paham bagaimana orang belajar. Kemudian ada bagan tingkatan individual. Perlu untuk kita ketahui bahwasanya tingkatan dalam perilaku individu dalam perilaku organisasi ini ada 3. Yang pertama adalah tingkatan individual, kelompok, dan sistem organisasi. Namun yang kita bahas kali ini adalah tingkatan individual. Tingkatan individual ini kita bahas satu persatu, dimulai dari masukan manusia. Masukan manusia ini artinya adalah semacam pendapat dalam memberikan sebuah ide, gagasan ataupun motivasi untuk ikut dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian beralih pada ciri biografis, di mana ciri biografis adalah karakteristik seseorang seperti usia, gender, ras, dan masa jabatan. Kemudian kepribadian, kemudian persepsi, kemudian nilai dan sikap. Ini dasar pertimbangan bagi individu ini untuk sesuatu atau kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek atau sekumpulan objek. Kemudian ada motivasi, ini tadi adalah dorongan. Kemudian ada kemampuan, berarti kesanggupan dari seorang individu untuk melaksanakan tugas. Kemudian pembelajaran individu, artinya pelatihan yang diberikan untuk individu agar memiliki misalnya dia bermutu mungkin dalam sebuah organisasi. Kemudian pengambilan keputusan individu, artinya pengambilan ini dilakukan oleh perorangan dan biasanya diambil oleh pimpinan atau manajer perorangan sesuai dengan wewenangnya. Nah, jadi tingkatan individual dan tingkatan kelompok dan tingkatan sistem itu organisasi itu ada perbedaannya. Ya, kalau di tingkatan individual itu masukan manusia, di tingkatan kelompok itu perubahan dan pengembangan, sedangkan di tingkatan sistem organisasi itu adalah keluarga manusia. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai perilaku individu dalam organisasi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat kita semua dan menjadi penambah wawasan kita mengenai perilaku individu dalam organisasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.